Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kelima pada mata kuliah pembelajaran IPA SD, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pendekatan dan strategi pembelajaran IPA SD. Sebelumnya kita lihat dari pengertian pendekatan pembelajaran. Jadi, pendekatan pembelajaran atau approach lebih menekankan pada strategi dalam tahap perencanaan pembelajaran, sehingga bagaimana pembelajaran akan dilakukan, bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian, untuk pertemuan kali ini, pada sub pokok bahasan pendekatan pembelajaran, ada 3 pendekatan pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu pendekatan konsep, kemudian pendekatan lingkungan, dan pendekatan inquiry. Pertama, kita bahas tentang pendekatan konsep. Jadi, pada pendekatan konsep, guru bertindak sebagai pembimbing dan mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep-konsep yang terkandung dalam topik pembelajaran yang akan dipelajari. Sehingga pada pendekatan konsep ini menitik beratkan pada penguasaan konsep dan subkonsep yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kemudian langkah-langkah dan contoh pendekatan konsep. Jadi pada pendekatan konsep ini ada langkah yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu menentukan KD. Kemudian dari KD yang sudah ditentukan tersebut, guru menentukan konsep-konsep pada KD yang telah dipilih. Misalkan saja di sini ada pokok bahasan yang ingin dibahas yaitu makhluk hidup dan proses kehidupan. KD yang ada pada pokok bahasan tersebut yaitu mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan. Di sini ada kelelawar, cicak, kemudian bebek, dan lingkungan hidupnya. Dari KD tersebut, maka konsep yang ada pada KD adalah ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Kemudian, subkonsepnya yaitu jenis makanan dan cara bergerak. Jadi, ketika guru sudah menentukan KD yang ingin diajarkan kepada peserta didiknya, maka guru harus menetapkan konsep dan subkonsep yang ada pada KD tersebut. Sehingga nanti pendekatan konsep yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran harus berpedoman pada konsep dan subkonsep yang ada pada KD tersebut. Selanjutnya, penggunaan pendekatan konsep. Pada pendekatan konsep, ini semua kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran diarahkan agar peserta didik memahami konsep-konsep pembelajaran. Pada penggunaan pendekatan konsep, guru bisa menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran yang sesuai. Misalkan saja, guru dapat menggunakan metode ceramah, kemudian bisa juga guru menggunakan metode diskusi. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan konsep yang ingin dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua adalah pendekatan lingkungan, yaitu pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media yang memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif.
Di sini lingkungan memiliki dua komponen, yaitu semua benda dan semua keadaan. Jadi, semua benda dan semua keadaan yang berpengaruh kepada peserta didik ini dikatakan sebagai lingkungan dalam pendekatan lingkungan. Kemudian, cara yang dilakukan pada pendekatan lingkungan ini ada 3. Yang pertama yaitu pengamatan langsung ke lapangan. Jadi, cara pertama yang dapat dilakukan oleh guru ketika menerapkan pendekatan lingkungan yaitu mengajak langsung peserta didik ke lingkungan ketika proses pembelajaran. Misalkan saja yaitu ketika pembelajaran mengidentifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil atau mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, maka guru dapat mengajak peserta didiknya ke luar kelas untuk mengamati tumbuhan yang ada di taman sekolah. Kemudian cara yang kedua yang dapat dilakukan pada pendekatan lingkungan yaitu memindahkan kondisi lapangan ke kondisi ideal atau laboratorium. Jadi, proses pembelajaran ini dilakukan di laboratorium seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu peserta didik diajak ke laboratorium untuk mempelajari tentang rangkaian listrik. Kemudian, cara yang ketiga yang dapat dilakukan pada pendekatan lingkungan yaitu pembelajaran IPA tetap di kelas. Pada cara yang ketiga ini, yang disampaikan guru dan didiskusikan dengan peserta didik ini berkaitan dengan kondisi lingkungan. Sehingga, walaupun peserta didik tidak diajak ke lapangan ataupun diajak ke laboratorium, artinya peserta didik tetap di dalam kelas, akan tetapi pokok bahasan yang dibahas itu berkaitan dengan kondisi lingkungan. Pendekatan pembelajaran yang ketiga yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ini sangat dianjurkan dalam pembelajaran IPA, sebagaimana yang telah kita bahas di perkuliahan sebelumnya terkait dengan hakikat IPA, yaitu pembelajaran IPA itu tidak hanya transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik, akan tetapi guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan menemukan konsepnya sendiri melalui proses penyelidikan atau penemuan. Berarti dalam pembelajaran IPA sesuai dengan hakikatnya, maka pendekatan inquiry ini sangat dianjurkan dalam proses pembelajaran IPA. Tadi telah disinggung terkait pendekatan inquiry dan pendekatan penemuan. Kedua pendekatan ini sebenarnya memiliki perbedaan, di mana pendekatan inquiry, peserta didik diajak melakukan penyelidikan, eksperimen, dan kegiatan lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Pada pendekatan inquiry, penekanannya adalah proses penyelidikan atau proses belajar yang menjadikan peserta didik ini sebagai seorang ilmuwan. Sedangkan untuk pendekatan penemuan, yaitu kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menemukan konsep, prinsip, hukum, atau teori melalui proses mentalnya sendiri. Dalam pendekatan penemuan, penekanannya adalah proses menemukan. Sehingga
Perbedaan dari kedua pendekatan ini, yaitu pendekatan inquiry dan pendekatan penemuan, ini terletak pada penekanannya. Berikutnya, peran guru dalam pendekatan inquiry. Jadi, dalam pendekatan inquiry, guru menciptakan situasi yang kondusif agar peserta didik dapat menggunakan prosedur penelitian yang juga digunakan para ilmuwan dalam mencari jawaban pertanyaan. Di sini ada beberapa komponen dalam pendekatan inquiry. Yang pertama yaitu mengenal masalah, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian melakukan langkah-langkah penelitian, dan yang terakhir yaitu menyampaikan hasil penelitian. Untuk jenis inquiry yang relevan digunakan di tingkat sekolah dasar yaitu pendekatan inquiry terbimbing atau yang disebut dengan guided inquiry. Pada pendekatan inquiry jenis ini, guru memberi bimbingan dan arahan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan penyelidikan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pendekatan inquiry terbimbing yaitu memberikan permasalahan, kemudian membimbing peserta didik untuk menemukan pertanyaan yang akan diteliti, kemudian membimbing peserta didik dalam pelaksanaan penyelidikan, kemudian membimbing peserta didik dalam mencatat hasil penyelidikan. Pada pendekatan inquiry terbimbing, ini bentuk pertanyaan yang diberikan oleh guru, ini adalah bentuk pertanyaan pengarah. Jadi, guru tidak memberitahu secara langsung. Guru sifatnya hanya mengarahkan. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Di sini, Bu Caci akan membahas 3 strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran aktif, kemudian strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran kontekstual. Kita lihat yang pertama, yaitu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik maupun interaksi dengan gurunya, dengan tujuan agar terjadi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran aktif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, semua peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk bertanya. Kemudian, mendorong peserta didik melakukan eksplorasi. Kemudian mendorong peserta didik agar tidak takut berbuat kesalahan. Dan yang kelima yaitu saling menghargai pendapat dan hasil karya teman. Jadi ketika guru menerapkan strategi pembelajaran aktif, ini harus menunjukkan ciri-ciri sebagaimana ditunjukkan dalam slide ini. Berikutnya yang kedua yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Pada strategi pembelajaran kooperatif, ini yang diutamakan adalah eksistensi kelompok. Sehingga tujuan dari strategi pembelajaran kooperatif yaitu hasil belajar akademik peserta didik dapat meningkat, dan peserta didik dapat menerima berbagai keragaman dari temannya
serta mengembangkan keterampilan sosial. Adapun ciri-ciri untuk strategi pembelajaran kooperatif, yang pertama yaitu pembelajarannya dilakukan secara tim. Kemudian didasarkan pada manajemen kooperatif, kemudian kemauan untuk bekerja sama, dan adanya keterampilan untuk bekerja sama. Jadi ciri dari pembelajaran kooperatif yang sangat nampak yaitu dibentuknya tim-tim dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Pengertian dari strategi pembelajaran kontekstual yaitu konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang akan diajarkan dengan situasi nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Kemudian untuk ciri-cirinya dari strategi pembelajaran kontekstual, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan aktif dalam pembelajaran baik secara kelompok maupun individu. Yang kedua, peserta didik membuat hubungan di dalam sekolah dan di dalam kehidupan nyata sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik belajar melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan ciri yang keempat yaitu peserta didik diharapkan mampu bekerja sama dalam kelompok maupun dalam pembelajaran di kelas. Jadi pada strategi pembelajaran kontekstual ini seorang guru harus mengkaitkan proses pembelajaran yang dilakukan dengan situasi dunia nyata yang dialami oleh peserta didik. Selain 3 pendekatan pembelajaran dan 3 strategi pembelajaran yang telah Bu Caci sampaikan, sebenarnya masih banyak pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan pada proses pembelajaran IPA di sekolah dasar. Demikian yang dapat Bu Caci sampaikan terkait pokok bahasan pada pertemuan kelima. Kurang lebihnya Bu Caci mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.